Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu dekat salib Yesus berdiri ibu Yesus dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dia kasihi di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada para murid itu, "Inilah ibumu." Sejak saat itu murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, "Aku haus." Supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Di situ ada suatu bejana penuh anggur asam. Lalu mereka melilitkan bunga karang pada sebatang hisop, mencelupkannya dalam anggur asam itu, lalu mengulurkannya ke mulut Yesus. Sesudah meminum anggur asam itu, berkatalah Yesus, "Sudah selesai." Lalu Yesus menundukkan kepala dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar. Maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazah-jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah murid-murid dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, membaca dan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini sekaligus juga peristiwa yang hari-hari ini terjadi, terlebih berpulangnya salah satu teman adik kelas kami, Romo Irfan Sanjaya. Barangkali saya lalu membayangkan tentang bagaimana kematian itu. Membayangkan kalau saya yang meninggal, kira-kira siapa yang datang untuk mendoakan? Barangkali Anda juga pernah membayangkan, oh orang ini, orang itu nanti akan datang pada saat saya itu lalu berpulang. Romo siapa yang akan mimpin misa, dan seterusnya itu. Apa yang mengagumkan, ternyata tidak hanya orang-orang yang datang, orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita, menjadi tanda bahwa mereka mendoakan kita. Tetapi juga dalam ungkapan yang terdapat di dalam doa Salam Maria, kita semua didoakan oleh Bunda Maria. Bagian yang kedua dari doa Salam Maria adalah Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Ungkapan ini menunjukkan bahwa Maria memiliki kedekatan dengan kita semua anak-anaknya. Seperti yang disampaikan juga dalam bacaan Injil. Ketika Yesus berada di salib, Yesus memasrahkan anak, yaitu Yohanes, menurut beberapa kitab, Yohanes murid Yesus sebagai seorang murid yang dekat dengan dia. Dan mengatakan kepada ibunya, "Ini anakmu." Sedangkan kepada Yohanes muridnya, Yesus juga mengatakan, "Ini ibumu." Saling memasrahkan seperti itu menjadi tanda kedekatan. Dan bukan hanya Yohanes murid Yesus yang dipercayakan oleh Yesus kepada Maria, sehingga didoakan dan dikasihi.
tetapi kita semua. Maka semoga pada hari ini peringatan Maria Bunda Gereja, Maria Mater Ecclesia, semoga kita pun juga sadar betapa kita juga perlu membangun kedekatan dengan Maria sebagai ibu kita semua. Mari kita hening sejenak. Mari kita meresapkan sabda Tuhan.